Pernahkah kamu dihina hanya karena asal-usulmu? Inilah kisahku, istri dari panti asuhan. Aku dipaksa cerai hanya karena aku anak panti. Tapi lihat siapa yang duduk di kursi CEO sekarang. Mertuaku menganggapku babu. Mereka pikir aku tak punya masa depan. Nyatanya, mereka salah besar. Aku, Alia, gadis yang tumbuh besar di panti asuhan. Semua orang meremehkanku. Kecuali Arga, lelaki yang dengan tulus menikahiku. Awalnya, aku percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Namun ternyata, aku salah. Sejak hari pertama aku masuk rumah Arga, mertuaku sudah menatapku dengan pandangan penuh hinaan. Dasar anak panti, tak pantas jadi menantu keluarga besar ini. Aku hanya tersenyum, berharap suatu hari aku bisa membuktikan diri. Hari-hari berlalu. Namun aku tak pernah dianggap sebagai bagian keluarga. Setiap pagi aku dipaksa bangun paling awal, menyiapkan makanan, membersihkan rumah, bahkan mencuci pakaian seluruh keluarga. Aku dianggap babu, bukan istri dari anak mereka. Arga, suamiku, terkadang membela, tapi seringkali ia memilih diam karena takut pada orang tuanya. Air mataku sudah jadi teman setia. Namun dalam hati aku berjanji, suatu hari, aku akan membuat mereka menyesali semua ini. Suatu malam, mertuaku duduk di ruang tamu, menatapku tajam. Alia, kau tak pantas untuk Arga. Kalau kau benar mencintainya, ceraikan dia. Aku terdiam, menahan sakit. Tak ada darah biru di tubuhmu. Kau hanya anak buangan panti. Arga mencoba membela. Tapi ibunya mengancam akan mencabut semua fasilitas darinya jika ia tetap bersamaku. Dan malam itu, aku sadar, hidupku akan segera berubah. Hari itu, aku berdiri di pengadilan, berhadapan dengan lelaki yang dulu berjanji akan menjagaku. Arga menunduk, tak berani menatapku. Dengan suara bergetar, hakim mengucapkan, "Dengan ini, kalian resmi bercerai." Hatiku hancur. Tapi aku tak meneteskan air mata. Aku berjalan keluar dengan kepala tegak. Meski di dalam, jiwaku luluh lantak. Sejak hari itu, aku menghilang dari kehidupan mereka. Mereka pikir aku tak lagi punya arti. Mereka salah. Beberapa tahun kemudian, sebuah rapat besar diadakan di kantor perusahaan keluarga Arga. Semua orang menunggu kehadiran CEO baru yang misterius. Dan saat pintu terbuka, semua mata terbelalak. Aku berjalan masuk dengan gaun elegan, langkah anggun, penuh wibawa. "Aku Alia, CEO baru kalian." Arga terperangah, sementara mertuaku nyaris pingsan. Mereka tak pernah tahu, gadis panti yang mereka hina, kini duduk di kursi yang lebih tinggi dari mereka. Dan permainan balas dendam baru saja dimulai. Begitu aku duduk di kursi CEO, suasana rapat berubah tegang. Para petinggi perusahaan menunduk hormat, sementara Arga dan ibunya saling pandang tak percaya. "Ah, Alia?" Suara Arga terbata. Aku tersenyum dingin. "Ya, aku. Anak panti yang dulu kalian hina. Dan sekarang, aku adalah atasan kalian." Mertua menatapku seolah melihat hantu. Namun aku hanya menatapnya tajam, menikmati rasa kaget di wajah mereka. Setelah perceraian, aku memutuskan pergi jauh dari kota ini. Di sanalah aku bekerja siang malam, kuliah sambil mencari pengalaman. Tak ada yang tahu, seorang dermawan yang dulu pernah mengunjungi panti asuhan, menawariku beasiswa sekaligus kesempatan untuk belajar bisnis. Aku jatuh, bangkit, lalu terbang tinggi. Setiap air mata yang kutelan dulu, kini menjadi bahan bakar kesuksesanku. Dan inilah aku sekarang, perempuan baru dengan luka lama yang menjadi senjata. Usai rapat, Arga menyusulku ke ruang CEO. "Alia, tunggu. Aku bisa jelaskan semua ini." Aku menoleh perlahan, menatap matanya yang penuh penyesalan. "Tidak perlu. Kau sudah memilih diam ketika ibumu menghancurkan rumah tangga kita." Arga terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah. "Aku masih mencintaimu, Alia," katanya lirih. Aku tersenyum tipis. "Sayang sekali,
Cinta saja tidak cukup. Terlambat. Arga. Di rumah, mertuaku mengamuk. Bagaimana bisa dia jadi CEO? Dia anak panti, bukan siapa-siapa. Ayah Arga hanya menggeleng. Kau tidak tahu siapa sebenarnya Alia. Perusahaan ini memang diwariskan padanya oleh investor utama. Wajah ibu mertua pucat pasi. Matanya membelalak. Tidak, tidak mungkin. Untuk pertama kalinya, orang yang selalu berdiri paling tinggi, kini merasa terancam oleh orang yang dulu dia injak. Hari berikutnya, aku memanggil semua karyawan, termasuk Arga. Mulai hari ini, semua proyek akan melewati persetujuanku. Aku menatap langsung ke arah mantan suamiku. Dan untukmu, Arga, aku akan menempatkanmu di divisi lapangan. Mulai dari bawah. Arga kaget. Itu posisi rendahan. Alia. Aku tersenyum tajam. Anggap saja latihan. Agar kau tahu rasanya jadi orang kecil. Sama seperti aku dulu. Itu baru langkah awal. Balas dendamku baru saja dimulai. Hari pertama Arga masuk divisi lapangan. Dari seorang manajer yang biasa duduk di balik meja mewah, kini ia harus turun langsung ke lokasi proyek, berpanas-panasan, bahkan dimarahi mandor. Beberapa karyawan yang dulu sering ia remehkan, kini justru melihatnya dengan tatapan kasihan. Aku hanya mengamati dari jauh. Dalam hati, aku berkata, "Rasakan, Arga. Beginilah hidup yang dulu kau biarkan aku jalani sendirian." Tak kuat menahan rasa malu, mantan ibu mertuaku datang ke kantorku tanpa janji. Dia mengetuk pintu ruanganku dengan wajah tegang. "Alia, kita harus bicara." Aku menatapnya dingin. "Apakah kau lupa? Aku hanya anak panti. Tidak pantas duduk satu meja denganmu, bukan?" Wajahnya memerah, tapi kali ini bukan marah, melainkan malu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan pahitnya kata-kata yang dulu pernah ia ucapkan padaku. "Ibu minta maaf, Alia. Semua hanya salah paham," ucapnya lirih. Aku terdiam sejenak, lalu berdiri. "Maaf tidak akan menghapus luka. Dan jangan salah, aku belum selesai." Ibu mertua menelan ludah, tangannya bergetar. "Apa yang kau inginkan sebenarnya?" Aku mendekat, menatapnya tepat di mata. "Aku ingin kalian merasakan apa yang kurasakan dulu. Hina, tak berdaya, dan tidak dianggap." Di tengah penderitaan, Arga mulai menyadari kesalahannya. Ia sering menulis pesan panjang di malam hari, tapi selalu kuabaikan. Sampai suatu hari, dia memberanikan diri menemuiku di parkiran. "Alia, aku tahu aku pengecut. Aku salah meninggalkanmu." Aku menoleh sebentar, lalu berjalan pergi tanpa sepatah kata pun. Di belakangku, aku bisa mendengar tangisnya pecah. Namun hatiku tak lagi selemah dulu. Hari ulang tahun pernikahan Arga dan keluarganya tiba. Seperti biasa, mereka merayakan dengan pesta mewah. Namun kali ini, aku datang membawa sebuah kado besar. Ketika kotak dibuka, semua terdiam. Isinya, surat pemecatan untuk ibuku mertua, yang diam-diam menjabat posisi komisaris. Aku ingin kau merasakan, bagaimana rasanya diusir dari rumah sendiri. Suasana pesta hancur seketika, dan aku hanya tersenyum puas. Kabar pemecatan ibuku mertua menyebar cepat. Media mulai menulis berita, komisaris tersingkir, digantikan CEO baru. Aku sengaja tidak menutupi apapun. Semua orang tahu, komisaris itu adalah wanita yang dulu menghina dan meremehkan anak panti. Kini, semua mata masyarakat menatapnya dengan penuh cemooh. Di balik layar, aku hanya tersenyum. Ini baru permulaan. Aku menugaskan Arga di proyek terpencil, jauh dari kenyamanan kota. Ia harus tinggal di lokasi bersama para pekerja biasa. "Jika kau ingin bertahan di perusahaan ini, buktikan dulu kesetiaanmu," ucapku dingin. Arga terdiam, lalu mengangguk. Hari-harinya berubah. Tidur di barak reot, makan seadanya, hingga tangannya yang halus mulai kasar. Untuk pertama kalinya,
Dia tahu rasanya hidup sebagai orang biasa. Tak tahan dengan malu, ibuku mertua mendatangi rumah besar yang dulu ia banggakan. Namun semua pelayan sudah tidak lagi menghormatinya. Mereka bekerja di bawah kendaliku sekarang. "Bu, kami hanya mengikuti instruksi CEO," jawab salah seorang pelayan. Ibu mertua meraung di depan gerbang. Sementara aku hanya menatap dari mobilku yang terparkir di seberang jalan. Dalam hati, aku berkata, "Rasakan, inilah hadiah kecil dariku." Suatu malam, di lokasi proyek, Arga menemukan sebuah surat di dalam tasnya. Itu adalah surat dari masa lalu, tulisanku, yang dulu kusimpan tapi tak pernah kuberikan. Surat itu berisi doa dan harapanku agar rumah tangga kami bahagia. Air mata Arga jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar betapa tulus cintaku dulu, dan betapa bodohnya dia melepasnya hanya karena takut pada ibunya. Arga kembali ke kota, nekat menemuiku di sebuah restoran mewah. Kali ini, ia tidak datang sebagai mantan suami sombong, tapi pria yang hancur. "Alia, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan melawan siapapun demi bersamamu." Aku menatapnya lama. Di dalam hati, ada luka yang masih berdarah. Namun sebelum aku menjawab, seseorang datang menghampiri mejaku. Seorang pria misterius yang selalu ada di balik kesuksesanku. "Alia, waktunya pulang," katanya lembut. Arga terpaku. Wajahnya memucat. Arga menatap pria yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Tingginya menjulang, dengan aura berwibawa. "Alia, mari. Mobil sudah menunggu," ucapnya lembut. Aku tersenyum dan berdiri. "Terima kasih sudah menemaniku, Mas." Arga terperanjat. "Siapa dia, Alia?" Aku hanya menoleh sebentar. Orang yang percaya padaku ketika tak ada seorang pun yang berdiri di sisiku. Sepanjang malam, Arga gelisah. Ia tak bisa berhenti memikirkan pria misterius itu. Bayangan Alia tersenyum pada lelaki lain menghantui pikirannya. Apakah dia sudah melupakanku sepenuhnya? Gumamnya lirih. Sementara itu, aku dan pria itu, Raka, sang investor besar, sedang membicarakan rencana perusahaan. Bagiku, Raka adalah mentor, sahabat, sekaligus orang yang selalu menguatkanku. Sesuatu yang tidak pernah Arga lakukan. Di rumah kecil barunya, ibuku mertua hidup penuh kesulitan. Tak ada lagi pelayan, tak ada kemewahan. Semuanya hilang. Suatu malam ia menangis di sudut kamar, menyesali kata-katanya dulu. Andai saja aku tidak meremehkan Alia, aku tidak akan seperti ini. Namun penyesalan selalu datang terlambat. Sementara aku, anak panti yang dulu ia hina, kini berdiri di puncak kejayaan. Arga memberanikan diri datang ke kantorku lagi. Dia berdiri di hadapan banyak karyawan, lalu berlutut. "Alia, aku mohon, beri aku kesempatan. Aku rela mulai dari nol bersamamu." Semua orang terkejut melihatnya. Namun aku hanya tersenyum dingin. "Bangun, Arga. Drama seperti ini tak akan mengubah apapun." Lalu aku berjalan pergi, meninggalkannya dengan tatapan kasihan dari seluruh karyawan. Hari ulang tahun perusahaan tiba. Di hadapan seluruh pemegang saham, aku mengumumkan keputusan penting. Mulai hari ini, semua saham keluarga Arga resmi dipindahkan atas namaku. Ruangan bergemuruh. Aku menoleh pada Arga dan ibunya yang duduk di barisan depan. "Inilah hadiah keduaku untuk kalian. Kehilangan segalanya, seperti yang dulu kalian lakukan padaku." Wajah mereka pucat, tak percaya, dan aku hanya tersenyum puas. Setelah mengambil alih saham keluarga Arga, aku tahu satu hal. Balas dendamku hampir selesai. Namun hatiku masih menyimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Apakah aku harus menghapus mereka sepenuhnya, atau cukup membuat mereka belajar? Gumamku dalam hati. Raka, pria yang selalu mendukungku, berkata lembut. "Balas dendam bisa membuatmu puas, Alia, tapi jangan sampai membunuh hatimu." Arga kini benar-benar jatuh. Jabatan hilang, harta lenyap, bahkan sahabat-sahabatnya meninggalkannya. Ia hanya punya satu hal,
penyesalan. Suatu malam, dia menatap fotoku di ponselnya. Maafkan aku, Alia. Aku tak pernah tahu betapa berharganya dirimu. Air matanya jatuh, membasahi layar. Namun semua sudah terlambat. Arga dan ibunya akhirnya memberanikan diri menemuiku di kantor. Mereka berlutut di hadapan banyak orang. Alia, maafkan kami. Kami salah. Kau jauh lebih berharga daripada yang kami pikirkan. Aku menatap mereka lama. Hatiku bergetar. Aku sudah memaafkan. Tapi bukan berarti aku bisa melupakan. Kata-kata itu membuat mereka terdiam. Aku memilih berdiri dan pergi, meninggalkan mereka dengan rasa bersalah yang tak akan pernah hilang. Hari-hari berlalu. Aku mulai menjalani hidup baruku bersama Raka yang selalu ada di sisiku. Bukan sebagai pengganti, tapi sebagai sahabat yang tulus dan mungkin cinta yang baru. Aku menyadari, masa lalu hanyalah bagian dari perjalanan. Dan kini, aku memilih masa depan yang lebih baik. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk diriku sendiri. Dari seorang gadis panti yang dianggap hina, dari seorang istri yang dipaksa bercerai, kini aku berdiri sebagai CEO besar, perempuan kuat yang disegani. Mereka yang dulu menghinaku kini berlutut di hadapanku. Namun balas dendamku bukan sekadar membuat mereka hancur. Balas dendamku adalah bukti bahwa anak panti pun bisa berdiri setinggi langit. Dan itulah hadiah terakhirku untuk mereka. Kenyataan yang tak akan pernah mereka lupakan. Like dan subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutan kisah Alia. Karena cerita ini belum berakhir. Kalau kamu ada di posisi Alia, apa yang akan kamu lakukan? Tulis di kolom komentar. Nantikan episode berikutnya. Dan ingat, jangan pernah remehkan siapapun.